semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustadzah Fatimah. Nah, saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 dan 9. Nah, sebelum nanti Ustadzah mengajar kalian tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ustadzah ingin mengenalkan dulu kontrak belajar kita. Apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar itu adalah kesepakatan antara guru dan murid agar tujuan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Untuk kontrak belajar tahun pelajaran 2020-2021, silahkan disimak. Akan tetapi, sebelum kalian menyimak kontrak belajar yang akan Ustadzah sampaikan, nah Ustadzah punya pantun nih untuk kalian. Ada kelinci makan pepaya, rame-rame bareng temannya. Hai Sobat Pindo Budutska, jangan lupa follow IG kita ya. Nah, di sini kita untuk bahasa Indonesia sudah punya Instagram. Jadi, mohon kesediaan anak-anak untuk bisa memfollow Instagram kita. Tujuannya untuk apa? Ya, biar di sini Ustadzah bisa memantau kalian sudah mengumpulkan tugas ataupun belum. Jadi silahkan bagi yang belum follow IG Pindo Budutska, silahkan di follow. Nah, langsung saja kita masuk ke kontrak belajar. Untuk kelas 8 dan 9 tentunya. Nah, di sini sebelum Ustadzah menyampaikan kontrak belajar, Ustadzah ingin menyampaikan mengenai quotes ya yang sering Ustadzah dengar dari zaman Ustadzah kuliah dulu dan menjadi penyemangat bagi guru bahasa Indonesia. Yaitu apa? Nah, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa Jawa. Nah, untuk kontrak belajar kita yang pertama, nah, mengenai jadwal mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, kita nanti akan bertatap muka setiap hari Senin pukul 8.15 sampai 9.45. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai proses pembelajaran. Nah, itu mengenai penjelasan mengenai penggunaan media pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu mengenai penugasan dan pengumpulan tugas. Nah, tugas akan disampaikan di dalam video, pengumpulan via Google Form dan Instagram untuk praktek. Nah, nanti akan Ustadzah jelaskan di slide berikutnya. Yang keempat adalah mengenai presensi kehadiran. Jadi nanti bagaimana sih presensi kehadiran pembelajaran melalui video YouTube? Silahkan disimak sampai belakang, jangan di-skip. Nah, nanti anak-anak, jadwal pembelajaran Bahasa Indonesia itu tahun pelajaran 2020-2021 akan dimulai setiap hari Senin pukul 8.15 sampai 9.45. Nah, lihat itu. Ada gambar bergerak bahwa hari Senin itu adalah hari yang paling berat, kemudian hari Sabtu adalah hari yang paling membahagiakan. Nah, walaupun kita jadwalnya hari Senin, tapi Ustadzah harap semangat kalian dalam belajar nanti tidak kalah dengan hari-hari lainnya. Bahkan hari Senin kalian harus lebih semangat lagi karena merupakan awal kehidupan kalian, dalam artian awal kehidupan belajar kalian. Untuk yang kedua, apa sih yang akan Ustadzah bahas dalam kontrak belajar? Yaitu mengenai proses pembelajaran. Proses pembelajaran, nah pembelajaran kita selama daring ini atau jarak jauh ini adalah menggunakan video pembelajaran berupa YouTube. Yang bisa diakses di mana? Di SMP Budutska Channel. Nah, jadi jangan lupa, jangan lewatkan di notifikasi. Notifikasinya dihidupkan, loncengnya dihidupkan agar ketika pembaruan kalian tidak telat, kalian tidak terlambat untuk belajar.
Nah, tidak hanya bahasa Indonesia nanti, ada mapel-mapel lainnya juga. Jadi, jangan sampai melewatkan ya proses pembelajaran. Kemudian, untuk penugasan, siswa akan diberi tugas langsung di setiap video pembelajaran, entah berupa kuis nanti, atau di situ nanti ada tugas materi sesuai dengan materi, atau tugas lainnya sesuai permintaan guru. Jadi nanti pentingnya kalian itu menyimak video dari awal sampai akhir biar tahu apa sih yang dibahas dalam video itu. Makanya nanti setiap pengabsenan pasti ada kuis di dalam Google Form-nya. Terus pengumpulan tugasnya gimana? Oh, pengumpulan tugas ada 3. Bisa melalui email, bisa melalui Instagram, bisa melalui WA. Jadi tergantung nanti peruntukannya. Kalau Instagram itu biasanya Ustadzah pakai untuk kalian memantau kalian ketika tugas praktik. Praktik dalam bentuk video, kemudian kalian upload ke dalam Instagram, kalian tag atau menandai video tersebut Bindo Budutska. Nah, kemudian jangan lupa juga di situ kalian beri nama identitas kalian. Yang paling penting ini, kalian jangan pernah lupa untuk tidak memprivasi Instagram kalian. Karena apa? Kalau kalian privacy, otomatis Ustazah tidak bisa memantau ini tugasnya siapa. Tidak bakal sampai ke Instagramnya Ustazah atau di Instagramnya SMP Budutska. Jadi tidak terpantau. Jadi pentingnya untuk tidak memprivasi Instagram kalian ketika pengumpulan tugas. Nah, ini nanti Ustazah akan memberikan ketegasan nilai dalam pengumpulan tugas. Kalau kalian tidak mengirimkan karena meremehkan pembelajaran jarak jauh, nah ingat saja nanti akan terpantau siapa dan nanti Ustazah akan terus menagihnya. Nah, daripada nanti ditagih di akhirat ya. Hati-hati. Makanya selagi tugas itu ditagih di dunia, nah maka kalian wajib untuk mengumpulkan ya. Karena tugas itu salah satu kewajiban kalian atau haknya Ustazah dan kewajiban kalian. Kemudian kalau melalui WA, nah itu kekurangannya kalau melalui WA karena WA ini adalah WA-nya pribadi Ustazah. Nah, nanti banyak juga spam-spam mungkin yang Ustazah sering bersihkan. Dalam artian Ustazah sering membersihkan handphone. Takutnya kalau kalian kirim WA, nah di situ tidak ter-backup dengan baik. Maka dari itu, silahkan ke email saja. Kemudian untuk presensi kehadiran. Nah, siswa harus mengikuti pembelajaran secara tertib, disiplin, dan jujur, baik secara presensi kehadiran maupun pengumpulan tugas. Presensi akan dipantau setiap hari, maka dari itu jangan sampai melewatkan pembelajaran. Ini pentingnya kita harus di situ taat pada aturan, taat pada peraturan yang ada. Kalau dalam pembelajaran jarak jauh kita sudah sepakat di situ menggunakan media, nah jangan sampai melewatkannya. Kita sudah mempermudah menggunakan YouTube dalam artian kalian bisa akses kapanpun itu. Kemudian untuk presensi, kalian juga bisa langsung ke Google Form. Nah, jadi kita dari pihak sekolah berusaha agar kalian itu terfasilitasi dengan baik. Baik di situ yang di situ rumahnya jauh. Sekolah kita kan homogen ya, heterogen. Sekolah kita kan heterogen. Ada yang dari mana? NTT, NTB, Jawa, Bali, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dari jauh-jauh. Maka dari itu, ketika di masa pandemi ini, ya kita harus tanggung jawab karena ini kewajiban kita bersama. Nah, di sini pentingnya juga kalian harus dalam pengawasan orang tua. Loh kenapa kok nggak sendirian? Nah, takutnya nanti kalau kalian itu belum tahu atau belum paham sepenuhnya mengenai tanggung jawab. Di sini pentingnya orang tua mendampingi kalian untuk belajar.
Nah, kemudian yang keempat, ini penjabaran dari yang keempat tadi, yaitu mengenai tahapan presensi kehadiran. Bagi yang tidak melakukan presensi kehadiran, maka akan dianggap alfa apabila tanpa kejelasan. Nah, jadi di sini kalau orang tua tidak ada konfirmasi ke pihak wali kelas ataupun langsung ke guru mapel, ya mohon maaf kita nanti akan menulisnya dengan alfa atau tanpa keterangan. Padahal untuk satu semester itu tidak boleh lebih dari 12 alfa. Kalau lebih dari 12 alfa, maka dia tidak diperbolehkan untuk naik kelas. Nah, selama 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 12. Selama 1 tahun, kalau 1 semester berarti 6. Kalau lebih dari 6 berarti tidak boleh. Nah, maka dari itu, pentingnya kalian mengikuti kehadiran walaupun dengan media pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian setelah kalian tahu aturan bahwa kalian tidak boleh melewatkan pembelajaran, kalian juga wajib di situ menonton video pembelajaran sampai selesai. Yang pertama ini, nah, kalian wajib menonton video pembelajaran. Kemudian, kalian juga harus melakukan presensi. Tapi di sini Ustazah memberikan catatan dulu. Sebelum kalian presensi, silahkan ambil foto kalian dengan catatan kalian, buku catatan kalian bahwa kalian ikut pembelajaran waktu itu. Nah, nanti difoto, baru nanti di-upload di dalam Google Form. Jadi nanti setiap kalian absen, pasti Ustazah akan meminta untuk memasukkan foto. Itu wajib dan tidak bisa di-skip. Nah, jadi di situ penting untuk kalian memberikan bukti foto belajar. Kemudian setelah itu, setelah kalian siapkan foto, silahkan buka link Google Form, masuk ke laman, kemudian isi data dengan benar. Terus itu di mana link presensinya, bagaimana caranya? Nah, di video tutorial sebelumnya sudah ada bagaimana tutorial pengisian presensi melalui Google Form. Nah, kemudian, nah ini target pembelajaran kita anak-anakku kelas 8 ini terutama untuk semester 1 nanti. Nah, kalian dalam 1 semester itu mendapat jatah 5 bab pelajaran. Yang pertama, bab pertama adalah teks berita, yang kedua adalah teks iklan dan slogan dan poster, bab ketiga adalah teks eksposisi, dan bab keempat teks puisi, yang terakhir untuk semester pertama adalah teks eksplanasi. Nah, kemudian untuk yang anak-anak kelas 9, nah ini akan kejatah atau akan kebagian 4 bab dalam 1 semester. Bab pertama adalah mengenai teks hasil observasi, bab kedua adalah teks pidato, bab ketiga adalah teks cerita pendek, dan bab keempat adalah teks tanggapan. Jadi ada 4 bab yang harus kita capai dalam semester ini. Nah, setelah kita tahu bab apa saja yang harus kita capai, Ustazah juga ingin menunjukkan ketentuan penilaian kita. Bagaimana sih nilainya nanti Us? Nah, nilainya akan dilihat dari kehadiran kalian. Kehadiran yaitu 10% dari kehadiran kalian. Nah, di situ kalian aktif enggak untuk ngisi presensinya. Nah, kemudian tugas dan keaktifan itu juga termasuk dalam UH. Tugas selain tugas-tugas nanti yang akan diberikan, juga ulangan harian itu juga termasuk. Bobotnya berapa? 50%. Ya. Ini bobotnya paling banyak sendiri. Jadi ketika kalian tidak mengumpulkan tugas, nilai kalian juga akan berpengaruh. Maka dari itu, walaupun di rumah tetap semangat untuk mengerjakan tugas, terutama untuk anak-anakku yang kelas 9, kelas 8 pun juga, karena kalian semua baru ketemu Ustazah untuk jenjang kali ini kan. Jadi yang semangat, jangan sampai di situ jadi anak yang malas belajar. Kemudian, untuk penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester nanti bobotnya adalah 15%. Sedangkan untuk
penilaian akhir semester itu adalah 25%. Loh, kok beda antara tengah semester dan akhir? Nah, bedanya, kita membuat perbedaan itu karena memang dalam akhir semester itu kan kalian dari kesemuanya, dari pengamatan dari semester 1 sampai selesai. Jadi semester 1 selesai itu. Kalau tengah semester kan hanya beberapa bulan, jadi bobotnya memang sedikit, lebih sedikit terpaut 5%. Maka dari itu jangan sampai meremehkan penilaian tengah semester dan akhir semester ya anak-anak. Kemudian, nah, untuk penjelasan ketentuan penilaian cukup segitu nggih. Nah, sebelumnya Ustadzah ingin menampilkan kata-kata mutiara dulu. Nah, ini sudah berkali-kali Ustadzah sampaikan ketika menyampaikan presentasi, ketika menasihati kalian, ketika pembelajaran. Nah, yaitu barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi, walaupun di situ kalian merasa berat, aduh bosen nonton video lagi. Nah, jangan sampai seperti itu, nggih, pesan Ustadzah. Nah, namanya belajar ya harus semangat. Itu tanggung jawab kalian. Kalian generasi muda, kalian nanti adalah orang-orang yang bertanggung jawab di masa depan bangsa kita nanti. Oke. Nah, sekian dari Ustadzah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sampai jumpa di minggu depan dengan semangat belajar baru. Ya, seperti kalian pasti kangen kan sama bel yang berbunyi di akhir pelajaran. Sampai jumpa minggu depan dengan semangat belajar baru. Ya. Saya juga ingin menyampaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.